Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati PJ Sekretaris Kabupaten Banggai, yang saya hormati Bapak dan Ibu Asisten, yang saya hormati Kaban, ya, PSDM, Kaban PPKD, para pimpinan OPD, para camat, para sekretaris, kepala rumah sakit, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pagi hari ini awal kita pertemuan di tahun 2025, dan alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di akhir tahun, bahkan di tahun baru saya tidak bersama dengan Bapak Ibu semuanya karena begitu banyak kesibukan kita di Jakarta. Oleh sebab itu, bagi saudara saya yang beragama Nasrani, saya mengucapkan selamat Natal 2024 dan selamat tahun baru 2025. Memang di masa akhir tahun kemarin, kesibukan kita di kantor Departemen Keuangan begitu padat, dan alhamdulillah ada beberapa anggaran yang di luar dugaan itu dapat tersalurkan ke Kabupaten Banggai. Artinya bahwa itu di luar daripada pendapatan daerah, sehingga silpa kita cukup besar. Kalau saya tidak salah hampir 700, 600 atau 700 hingga 500. Kemudian di tanggal 31 saya cukup alot melakukan negosiasi karena ada lagi uang waktu itu kemarin masuk hampir 500 miliar, tetapi kita mendapat kebijakan sehingga insya Allah nanti akan ditransfer di tahun 2025. Kenapa? Karena ada kekhawatiran kalau kemarin yang ditransfer di 2024, maka begitu banyak uang yang mengendap, kurang lebih 1, sekian triliun. Sehingga saya terus berkoordinasi dengan Pak Sekap, maka saya menyampaikan agar melaksanakan pembayaran-pembayaran yang sudah bisa dibayar. Ada kekhawatiran kalau kita kemarin tertransfer itu nanti dianggap oleh pemerintah pusat bahwa kita tidak sanggup untuk melaksanakan kegiatan karena begitu besar silpanya. Ya, padahal itu bukan merupakan silpa. Memang ada silpa yang kita lakukan, tetapi tidak sebesar itu. Dan alhamdulillah itu akan ditransfer di tahun 2025. Itu merupakan hal-hal di luar dari pendapatan kita, ya. Maka kalau kemarin disampaikan kita itu penetapan DPRD 1,18 sekian atau hampir 1,2 triliun, maka proyeksi kita, bahkan prediksi kita insya Allah itu akan naik, ya. Mudah-mudahan bisa di angka 2,5 dan 2,6. Artinya masih ada juga silpa yang cukup besar yang mana kita lakukan di pergeseran, kalau bisa jangan terlalu di akhir tahun, Pak Sekap, sehingga ini bisa terlaksana. Jadi itulah kegiatan-kegiatan saya kemarin yang padat sehingga saya tidak bersama-sama di Luwu.
Walaupun kalau kita membaca Facebook terlalu banyak info berdasarkan bukan juga cocok logi, tetapi ya analisa asumsi bagi orang-orang yang punya keinginan lain. Tapi itu hal biasa, itulah dinamika, itulah demokrasi. Orang bisa berkata apa saja. Tetapi itulah bentuk-bentuk kegiatan yang kita lakukan selama akhir dan awal tahun. Bapak bisa bayangkan kalau Silpa kemarin baru menyentuh angka 1,7, saya selalu telepon Pak Sekap, saya khawatir nanti jauh kita yang dipotong. Jangan dianggap bahwa kita tidak melaksanakan tugas. Dan kalau sebelum saya cuti, kemarin saya sudah sering menyampaikan, tolong Bapak Ibu ya, agar belanjanya dipercepat ya. Begitu juga para camat-camat ini boleh dikasih uang 5 miliar habis-habis. Tetapi sekarang dugaannya lain. Ya, biasa orang menduga-duga bisa saja ya. Nanti dibilang itu untuk kepentingan pilkada, padahal bukan itu. Supaya uang yang telah dianggarkan itu dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat ya. Kalau kemarin para camat menggunakan uang itu untuk kepentingan pilkada, maka menang kelak kita menang semua. Tapi kan ternyata tidak seperti itu. Dan di hati para camat-camat juga tahu mana uang yang dia gunakan, mana yang dia kasih untuk pimpinan sekarang, mana yang dia kasih untuk orang lain. Kan? Tapi kita lupakan semuanya, karena itu namanya masa lalu. Yang kita hadapi adalah masa sekarang. Mudah-mudahan tahun 2025 akan lebih baik daripada tahun 2020. Itu doa-doa kita. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kaban BPKD, sekretaris, semua teman-teman ya, yang telah memasukkan anggaran, sehingga alhamdulillah dokumen DPA pagi hari ini dapat kita sampaikan. Ini merupakan langkah maju, karena seingat saya tahun 2024 itu kita penyerahannya kalau saya tidak salah 15 Januari ya. Ini kita maju lagi 1 minggu, kita serahkan pada tanggal 6. Ini luar biasa, dan saya pikir ini Pemda pertama di Sulawesi Tengah yang menyerahkan itu. Oleh sebab itu, dokumen ini memuat tentang pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan penggunaan anggaran ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di awal tahun ini kita sudah sampaikan kepada Bapak Ibu semua ya. Tolong digunakan dan dimanfaatkan dengan baik ya. Kebiasaan kita nanti sudah di akhir tahun baru mulai balapan semua ya, kejar-kejaran semua. Yang menderita juga saya lihat para kontraktor itu banyak yang mengeluh. Dan saya sampaikan juga kepada kontraktor, kalau kau tidak sanggup kerja, jangan diambil. Akhirnya dapat denda sekian-sekian. Begitu banyak kantor kita yang belum selesai ya. Nah, inilah manfaat kita menyerahkan di awal, supaya dari awal tahun ini Bapak Ibu sudah mulai start ya, mulai start penggunaannya. Karena perlu diingat, saya sampaikan tadi, nanti di perubahan cukup banyak juga yang harus kita selesaikan ya. Jangan sampai di tahun anggaran baru kita kejar-kejar. Tetapi saya juga heran, di tahun ini cukup adem ayem, tidak seperti tahun 2024. Di tahun 2024, di akhir tahun ketika kita sudah melakukan penetapan anggaran sebelum penyerahan DPA,
banyak sekali apa namanya disposisi permintaan tambahan. Tahun ini alhamdulillah hampir tidak ada. Saya juga heran kenapa bisa. Ya. Artinya bahwa atau mungkin Bapak Ibu sudah merasa cukup atau merasa lebih dengan anggaran yang sudah diberikan. Karena yang datang ke saya itu, kalau saya tidak salah hanya ada 3 kepala dinas yang meminta tambahan anggaran atas potongan-potongan itu. Selain itu tidak ada. Artinya bahwa semakin baik Bapak Ibu melaksanakan perencanaan dan anggaran yang diberikan mudah-mudahan juga sudah sesuai. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya berharap bahwa tahun 2025 ini mari kita laksanakan dengan baik, ya, semua anggaran-anggaran yang sudah diberikan, dan anggaran ini nanti ada perubahan baru akan kita evaluasi. Kemudian begitu juga para camat ini. Para camat ini tidak ada satu camat pun yang menghabiskan anggaran. Bahkan ada yang cuma 1,5. Kepada Bapak Camat ini disosialisasikan kepada semua masyarakat perencanaan. Bahkan yang fisik itu kalau nggak salah tidak ada, padahal kita sudah kasih pendamping. Oleh sebab itu pendampingnya ini dari awal tahun sudah dibuat perencanaan apa yang dibangun di fisik. Ya. Ini kebijakan yang luar biasa yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati. Tidak semua daerah bisa memberikan kebijakan yang diiringi dengan anggarannya. Ya. Tetapi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak memanfaatkan dengan baik, yang merasakan adalah masyarakat. Maka tidak heran ketika masyarakat mengatakan bahwa APBD-nya besar, tapi tidak ada yang dibangun. Padahal begitu banyak yang kita bangun. Kemarin di akhir tahun tanggal 31, saya melakukan konferensi pers menyampaikan bahwa inilah yang telah kita bangun, cukup banyak yang telah kita bangun. Ya, walaupun saya sedikit menyentil bahwa penyampaian seperti ini tidak perlu bupati yang sampaikan, tetapi kepala dinas ini yang sampaikan, kepada camat sampaikan. Kalau ada media tanya sampaikan bahwa ini dapat anggaran DKI sekian yang kita bangun ini yang sudah selesai. Ya, karena kalau bupati kan tidak mungkin kita hafal semua apa yang sudah dibangun. Bapak Ibu lah yang mengerjakan semua. Sehingga kemarin ada beberapa saran yang masuk, Pak, tolong kami diberikan ruang untuk menyampaikan. Nah, Bapak Ibu sampaikanlah kepada kalau kemarin memang tidak mungkin karena pengaruh pilkada, tapi kan sekarang pilkada sudah selesai. Ya, sampaikan apa yang Bapak Ibu pegang, karena Bapak Ibu lah yang membuat suatu perencanaan dan kita yang memberikan kebijakan tentang anggaran. Oleh sebab itu, sampaikan kepada semua masyarakat bahwa dana yang begitu besar yang dimiliki oleh Kabupaten Banggai sepenuhnya dimanfaatkan untuk masyarakat. Ya, tidak ada yang dimanfaatkan untuk kita ini. Semua diberikan kepada masyarakat. Jalan kita bangun untuk masyarakat, pasar kita bangun untuk masyarakat, perkantoran kita bangun juga untuk masyarakat. Ya, irigasi kita bangun untuk masyarakat, pengadaan pupuk juga kita bangun masyarakat, bibit juga untuk masyarakat, semua untuk masyarakat. Bantuan-bantuan itu semua juga untuk masyarakat. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yakinlah bahwa insya Allah perencanaan ke depan akan lebih baik lagi. Ya, saya akan terus mengejar apa yang menjadi hak-hak kita, dan alhamdulillah begitu banyak perubahan tentang anggaran yang bisa kita hasilkan nanti. Namun dinas-dinas yang nomenklaturnya belum sudah bisa kementeriannya, ini kita tetap menunggu apakah sampai ke daerah ada perubahan atau tidak. Kita menunggu. Kita juga lagi berkonsultasi ya tentang apa yang akan dilakukan di daerah. Selanjutnya ada instruksi presiden, ya, bakal kegiatan presiden, ya.
tentang makan gratis juga kita lagi menunggu ini siapa yang akan melakukan. Apakah itu dinas pendidikan, apakah itu dinas kesehatan, apa itu akan diserahkan camat. Sampai dengan hari ini kita belum ada ketentuan khusus. Dan baru hari ini saya lihat ada beberapa provinsi yang baru melakukan. Kita menunggu petunjuk lebih lanjut sehingga apa yang menjadi perencanaan dari Bapak Presiden kita sama-sama mengikuti tentang kegiatan itu. Demikian pengantar dari saya ya. Selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.